sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pembelajar, teman-teman mahasiswa yang selalu penasaran, selalu haus akan ilmu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi bersama-sama nih tentang satu topik atau satu mata kuliah dari statistika, masuk mata kuliah dasar juga, dengan judulnya adalah mata kuliah rancangan percobaan. Nah, saya sendiri, Halilah Nur Fadilah, akan menjadi partner diskusi, teman diskusi kalian selama 16 kali pertemuan. Sebelum kita masuk proses perkuliahannya, tentu ada rasa penasaran nih. Apa sih itu rancangan percobaan atau apa sih mata kuliah rancangan percobaan? Nah, kita perhatikan dari arti katanya, ada kata rancang dan ada kata coba. Nah, sebelum kita coba, maka kita rancang dulu nih. Supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan insya Allah bisa tercapai, atau kalaupun tidak tercapai itu variansinya atau keragamannya itu tidak jauh. Nah, itulah kenapa kita perlu merancang suatu percobaan. Nah, untuk tahu lebih jauh tentang rancangan percobaan itu, ada baiknya kita menyaksikan ilustrasi berikut. Ini adalah seseorang yang sedang menguleni adonan, mungkin roti, mungkin kue kering, atau apapun itu produk kuliner. Nah, sebagai konsumen tentu kita seringkali bertanya-tanya, kenapa ada produk atau ada kue atau ada makanan yang terus tinggal di hati pembelinya, tapi ada juga makanan yang cenderung cukup sekali kita membelinya gitu. Nah, jawabannya tentu adalah ada pada konsistensi rasa, konsistensi kualitas, seperti itu. Nah, kunci dari konsistensi rasa dan konsistensi kualitas atau konsistensi apa yang menjadi sesuatu yang ditonjolkan dari produk itu, ruhnya adalah rancangan percobaan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang rancangan percobaan dan apa-apa saja prinsip dasar dari rancangan percobaan, itu semua akan kita bahas dalam proses perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ini. Nah, berkaitan dengan merancang nih, dalam agama kita sendiri, dalam Islam itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr atau surat yang ke-59 ayat 18, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sama-sama kita garis bawahi hari esok ini, itu adalah apa yang kita lakukan untuk hari esok itu semuanya sifatnya adalah persiapan. Semuanya sifatnya adalah dalam bentuk dirancang. Semuanya sifatnya adalah antisipasi. Nah, secara statistika, persiapan, antisipasi, rancangan itu secara ilmiahnya dalam bentuk percobaan atau dalam bentuk eksperimen diramu dalam mata kuliah yang namanya mata kuliah rancangan percobaan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan topik lanjutan dari rancangan percobaan, lebih spesifik kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam rancangan percobaan. Nah, apa-apa saja prinsip dasar dalam rancangan percobaan? Yang pertama yang harus kita ketahui prinsip dasarnya adalah pengacakan. Pengacakan setiap unit-unit percobaan, kalau kita melakukan percobaan, kita membuatnya dalam beberapa unit. Ada satu prinsip dasar yang harus kita penuhi secara statistik, yaitu adalah pengacakan atau unit amatan yang bersifat acak. Apa itu maksudnya pengacakan? Pengacakan adalah alokasi, eksperimen, dan urutan pelaksanaan yang ditentukan secara acak. Nah, setiap individu atau setiap unit-unit amatan ini harus mendapatkan peluang yang sama untuk diberikan perlakuan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengacakan. Nah, biasanya pengacakan itu dilakukan dengan tabel bilangan acak, bisa didampingi dengan komputer, bisa dengan kalkulator. Intinya adalah setiap unit amatan itu dinomori, kemudian unit amatan yang manakah yang akan kita ambil sebagai sampel itu kita acak
atau kita lakukan pengacakan melalui apa instrumennya ya? Boleh tabel bilangan acak, boleh komputer, boleh kalkulator. Nah, ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua berikutnya dalam rancangan percobaan yaitu adanya perulangan. Kalau bahasa sinonim dari perulangan itu adalah replikasi. Replikasi itu apa? Replikasi itu misalkan saya punya satu produk, spesifikasinya semuanya kita sampaikan. Nah, replikasi itu apa? Adalah kita membuat produk serupa yang persis di dalam di dalam kemasan yang lain. Seperti ini, misalkan saya membuat roti dengan bentuk, dengan rasa, dengan konsistensi bahan yang lain yang sama, saya membuatnya rotinya dalam beberapa biji atau beberapa buah tuh. Misalkan rotinya ada 3 atau misalkan rotinya ada 5. Nah, perulangan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak terjadi atau apa yang kita ukur itu tidak terjadi secara kebetulan. Karena ada ulangan-ulangan atau ada unit-unit lain yang ternyata hasilnya itu tidak jauh berbeda dari apa yang kita ukur. Nah, tersebut. Nah, jadi penting dalam suatu percobaan itu adalah kita melakukan perulangan atau melakukan replikasi. Nah, berikutnya perulangan itu misalkan di sini kita berbicara tentang faktor dosis ragi. Kalau kita sebagai peneliti mendefinisikan bahwa saya akan melakukan ulangannya sebanyak 3 untuk setiap level perlakuan dosis ragi nih. Nah, kalau misalkan saya mendefinisikan dosis raginya ada 3 atau gramasinya yaitu 1 gram, 3 gram, dan 5 gram, kemudian saya mendefinisikan ulangannya ada 3, maka saya akan membuat unit-unit percobaan itu sebanyak 9. 9 itu apa? Masing-masing untuk 1 gram ada 3 unit atau 3 buah, untuk 3 gram ada 3, untuk 5 gram juga ada 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan perulangan atau replikasi. Nah, prinsip berikutnya apa? Prinsip berikutnya adalah pengendalian lingkungan atau blocking. Nah, pengendalian lingkungan atau blocking itu apa? Adalah usaha untuk melakukan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Jadi dalam sebuah percobaan kita berusaha bagaimana lingkungan dari unit percobaan kita itu homogen sehingga pengaruh dari lingkungan itu terhadap unit amatannya menjadi minimal. Jadi kita harus mengendalikan lingkungan-lingkungannya dalam bentuk rancangan lingkungan atau bentuk strategi apapun posisinya agar supaya pengaruh lingkungan itu tidak memberikan sesuatu atau pengaruh yang signifikan terhadap unit amatannya. Nah, itu ada 3 prinsip dasar dari rancangan percobaan yaitu pengacakan, pengulangan, kemudian ada pengendalian lingkungan. Nah, misalnya selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam rancangan percobaan. Ini yang paling penting untuk istilah-istilah dasar bagaimana kita melakukan percobaan, apa istilah-istilahnya, bagaimana kita menamainya sehingga informasi yang kita pegang sama-sama itu relatif homogen. Nah, istilah-istilah percobaan yang paling dasar ini yang harus kita ketahui, yang pertama adalah treatment atau perlakuan. Nah, treatment kalau dalam roti tadi perlakuannya apa? Kalau tadi kita berbicara gramasi atau pemberian ragi, maka perlakuannya adalah pemberian ragi tersebut. Pemberian ragi tersebut yang kita berikan kepada unit-unit percobaan. Nah, perlakuan ini atau treatment ini dalam statistika sendiri dikenal ada 2 macam, yaitu perlakuan kualitatif dan perlakuan kuantitatif. Kalau kita berbicara tadi tentang kue gramasinya, itu adalah perlakuan yang kuantitatif. Tapi kalau kita berbicara rasanya enak atau tidak enak, maka itu adalah perlakuan yang sifatnya kualitatif. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kemudian istilah berikutnya yaitu adalah unit percobaan. Unit percobaan itu apa? Unit percobaan adalah unit terkecil dari suatu percobaan yang dikenai perlakuan. Nah, jadi tadi kalau misalkan perlakuannya adalah pemberian ragi, unit terkecilnya apa? Pemberian ragi terhadap misalkan roti, maka unit percobaannya adalah roti. Nah, contoh lain mungkin bisa individu. Contoh lain mungkin kalau dalam bidang pertanian ya bisa petak lahan. Kalau berbicara ternak ya adalah hewan ternaknya. Nah, kemudian istilah lain berikutnya adalah satuan amatan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tadi roti, satuan amatannya dan unit observasi unit observasinya itu kebetulan sama, yaitu sama-sama rotinya. Tapi kalau kita kembangkan dalam individu,
individu atau misalkan ternak sapi kita mau lihat kualitas dagingnya, maka unit percobaannya adalah sapinya, tapi unit amatannya misalkan adalah bagian-bagian tertentu dari sapinya, dagingnya gitu. Nah, jadi ada kalanya bahwa satuan amatan dan unit percobaannya itu sama. Istilah berikutnya adalah faktor. Faktor itu apa? Faktor itu merupakan peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Nah, misalkan tadi faktornya adalah faktor ragi. Perlakuannya apa? Perlakuannya adalah pemberian ragi melalui proses gramasi seperti itu. Nah, istilah berikutnya juga ada namanya taraf atau level. Nah, kalau tadi kita berbicara ragi, tarafnya atau levelnya itu adalah gramasinya, yaitu 1 gram, 3 gram, 5 gram, misalkan seperti itu. Jadi gramasinya atau gramasi dari pemberian ragi dalam proses pembuatan roti itu adalah taraf. Nah, demikian istilah-istilah dasar yang paling dasar nih yang harus kita ketahui dalam mata kuliah rancangan percobaan, yaitu adalah perlakuan, unit percobaan, unit amatan, taraf, juga kemudian faktor. Nah, istilah-istilah ini yang akan sangat familiar bagi kita dalam proses perkuliahan kita dalam rancangan percobaan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, tentu sebagai proses pengayaan ini untuk mengukur ketercapaian mata kuliah ini, setiap mahasiswa diberikan tugas. Tugas pertamanya adalah jelaskan 3 prinsip dasar dalam rancangan percobaan, yaitu randomisasi atau pengacakan, pengulangan, kemudian pengendalian lingkungan. Nah, bukan hanya dijelaskan tapi tolong berikan masing-masing contoh realnya yang paling dekat dengan kita nih berkaitan dengan 3 prinsip dasar dari rancangan percobaan tersebut. Nah, tugasnya itu dibuat dalam catatan, ditulis tangan, kemudian nanti akan dikumpul di ruangan saya ya. Nah, tugas berikutnya ini tadi sebagai pengayaan atau evaluasi terhadap apa yang kita sampaikan hari ini. Nah, tugas berikutnya ini untuk menyambung pertemuan berikutnya. Yaitu adalah tugas membaca dan mereview atau meninjau bab 3 dari referensi 1 atau bukunya Montgomery tentang rancangan percobaan satu faktor, yaitu rancangan acak lengkap. Nah, teman-teman mahasiswa semua dipersilahkan untuk membaca kemudian membuat catatan-catatan kecil tuh tentang rancangan acak lengkap yang dibaca dari buku referensi 1, yaitu buku Montgomery. Nah, sebagai konklusi atau kesimpulan, kita harus mengingat bahwa rancangan percobaan ini bukan hanya tentang statistika, tapi rancangan percobaan ini bagaimana membuat kita dalam bertindak ataupun berpikir itu menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih terancang, atau bahasa lainnya adalah seni berpikir logis atau ikhtiar ilmiah untuk menemukan kebenaran yang dapat diuji dan dapat dipercaya. Nah, sebagai penutup mungkin teman-teman harus ingat bahwa kita tidak sedang belajar statistika, kita sedang belajar bagaimana berpikir jernih, berpikir terstruktur, berpikir adil, sehingga apa yang kita lakukan dalam setiap tahapan hidup-hidup kita nih, dalam hari-hari kita, dalam setiap apa yang kita lakukan itu lebih teratur. Semuanya butuh dirancang, semuanya butuh dipersiapkan. Seperti ayat surah Al-Hasyr tadi yang sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, demikian apa yang kita berikan hari ini, apa yang kita sama-sama lakukan hari ini tentang rancangan percobaan, lebih spesifiknya tentang prinsip-prinsip dasar rancangan percobaan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.